الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Baik, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan, dan yang sama-sama kita muliakan juga seluruh peserta itikaf malam keberapa ini? Kalau di sini malam keberapa, Ustaz? Ke-24. Malam ganjil, malam genap. Sekarang genap, karena ada saudara-saudara kita juga sekarang malam ganjil. Yang sebelah juga malam ganjil ya. Mudah-mudahan baik malam ganjil ataupun malam genap, kita niatkan malam ini kita berusaha kepada Allah SWT dengan memaksimalkan ibadah kita ya di malam hari ini. Yang mudah-mudahan baik malam ganjil, malam genap, kita sama-sama berburu Lailatul Qadar, yang mana keutamaannya sangat luar biasa ya, lebih baik dari 1000 bulan. Mudahan kita semuanya berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan syariatnya, termasuk orang-orang yang istiqomah meneruskan risalah dakwahnya ya. Karena pada hakikatnya dakwah adalah kewajiban kita, merupakan fardu ain dengan kesanggupan kita masing-masing. Baik jamaah itikaf yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini kajian tematik kita terkait masjid sebagai pusat peradaban ya. Ini sering kita dengar ya, tapi pada kenyataannya belum maksimal ya. Dan ini tantangan untuk kita semuanya sebagai umat muslim ya, sebagai penerus risalah Rasulullah, bagaimana ke depan kita bisa mengoptimalkan peran fungsi masjid ya. Hari ini atau malam ini kita coba bahas terkait peran fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, yang akan kita coba tarik ke masa kita. Kita mengadopsi peran fungsi masjid zaman Rasulullah yang mudah-mudahan kita bisa implementasikan di saat ini ya. Yang mana kalau kita lihat, subhanallah, masjid-masjid yang ada, terutama kita mungkin di Jakarta ini sangat banyak ya. Kemudian bangunannya pun sangat luar biasa. Ini Masjid Patal Senayan terus pengembangan ya. Pertama saya ke sini masih belum seperti ini. Terakhir
Yang di sebelah sana pun pengembangan, sekarang sudah punya aula, masya Allah. Sebentar lagi di sana ada katanya parkir motor. Bahkan sekarang sudah dibangun untuk tempat para santri untuk menghafal Al-Quran. Artinya giroh kita dalam mengembangkan fisik masjid ini harus seimbang dengan memakmurkannya. Ini mungkin yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini, sehingga individu kita atau kita baik secara sebagai pengurus masjid, amir masjid, aktivis masjid, ini sama-sama kita bagaimana memfungsikan peran fungsi masjid ini minimal mendekati lah, walaupun tidak semuanya gitu, tidak Rasulullah. Baik, saya coba mengambil sedikit terkait masjid. Masjid ini asal kata sajadah atau tempat bersujud. Ini yang dari segi bahasa ya. Kalau menurut Qardawi, yang dimaksud masjid adalah rumah Allah yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri dan menjamahnya dengan baik. Artinya tempat atau rumah yang dibangun ya untuk umat ya ini mengingat Allah, kemudian mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan cara apa? Beribadah, menyembahnya, itu menyembah Allah dengan baik ya. Dan ini kita sepakat ya bahwa hadirnya kita di masjid ini juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT ya. Bukan semata-mata hanya sebatas ritual, tapi kita ada kesungguhan dari kita untuk mengingat Allah, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, kemudian kita menyembahnya dengan sebaik-baiknya. Dan tepatnya salah satunya adalah di masjid. Makanya masjid, bisa kata sajadah, tempat bersujud ya. Kalau kita lihat ya, sebelum masuk ke masjid zaman Rasulullah, di negara kita ini ada beberapa istilah masjid gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Ada yang pertama disebut masjid negara. Ini masjid nasional yang dikelola negara. Kebetulan ada di Jakarta, Masjid Istiqlal ya. Kita nggak tahu nanti kalau udah pindah ke IKN di sana bangun masjid, mungkin masjid negara di sana ya. Jadi nanti kalau sekarang kita jadi orang kota karena ibu kota, orang Kalimantan kesini orang kampung, tapi besok dibalik. Kalau kita Kalimantan, orang Jakarta, orang kampung Jakarta ya. Tapi ini masjid negara, masjid yang dikelola oleh negara, contohnya Masjid Istiqlal. Kemudian yang berikutnya adalah masjid raya. Ini menurut Kemenak ya, istilah masjid ini masuk Kemenak. Yang kedua masjid raya, ini masjid setingkat provinsi ya. Tentunya banyak kalau di lain masjid-masjid juga yang dikelola Pemprov. Contoh kalau di Jakarta ini ada JIC, Jakarta Islamic Center, kemudian Hasyim Asy'ari dan beberapa masjid lainnya. Kalau masjid Fathul Senayan ini dibiayai oleh Pemprov tidak ya? Tapi sebutnya masjid raya juga ya. Kemudian yang berikutnya Masjid Agung. Ini Masjid Agung disebut Masjid Agung setingkat masjid kabupaten kota. Ya, ini penyebutan istilah saja ya, sesuai kapasitasnya menurut Kementerian Agama. Kemudian ada istilah juga masjid besar. Ini masjid di tingkat kecamatan biasanya. Dan yang terakhir adalah masjid jami ya, di tingkat kelurahan. Ini penyebutan-penyebutan sesuai dengan levelnya masing-masing. Ada masjid negara, ada masjid raya, kemudian ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami ya. Kan suka ada tuh tulisannya Masjid Jami Anur atau Masjid Agung
Sunda Kelapa, Sunda Kelapa Masjid Agung ya masuknya ya. Berarti tingkat apa itu? Kota ya. Baik, ini istilah masjid menurut Kementerian Agama. Kemudian di surat At-Taubah ayat 18 masalah ya. Disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masjidallahi man amana bil yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsadu ila Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ayat ini terkait keutamaan untuk memakmurkan masjid. Di sana dikatakan bahwa hanya orang-orang yang orang masjid lah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah ya. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Ini satu ayat keharusan kita atau keutamaan kita untuk membangun masjid. Subhanallah ya. Mudahan itikaf kita pada malam hari ini juga dalam rangka melakukan masjid ya, insya Allah banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang bisa andil besar kita dalam rangka melakukan masjid. Baik, kalau kita lihat masjid pada umumnya ya, ini pada umumnya nih, kalau di Pasar Senayan kayak saya lihat sudah banyak ini, mungkin lebih dari 3, 4 atau 5 ya. Pada umumnya, ini mohon dikoreksi saya kalau salah ya. Paling 3 peran fungsi masjid yang ada di sekitar kita saat ini. Yang pertama, tempat ibadah, tempat sholat 5 waktu. Ada juga masjid sekarang yang banyak habis sholat langsung kunci. Cuma satu aja, hanya untuk beribadah saja ya. Ada lagi lumayan yang kedua, selain untuk beribadah, peran fungsi masjid tengah masyarakat kita juga untuk cari ilmu, majlis taklim lah, kajian-kajian ya, kajian-kajian. Ini di masyarakat kita suka banyak itu ibu-ibu sekarang majlis taklimnya di masjid. Ini lumayan, ada 2 berarti, selain tempat ibadah juga untuk menuntut ilmu, majlis taklim ya. Ada yang ketiga ya, untuk peringatan HBI. Apa HBI itu? Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharraman dan sebagainya ya. Paling tidak ya, kebanyakan peran fungsi masjid saat ini hanya 3 tadi. Hanya untuk ibadah, sholat 5 waktu, kemudian syukur-syukur ada tempat taklimnya. Yang kedua, yang ketiga, untuk peringatan hari besar Islam. Ini ya, kebanyakan ya. Ya. Oh ada Ustadz, itu apa namanya, kalau lagi banjir tempat fungsi, tempat sosial ya betul, tapi momen kadang belum dimaksimalkan ya. Tapi mudah-mudahan setelah malam ini ya, mungkin nanti setelah mengetahui peran fungsi masjid di zaman Rasulullah, kita mencontohnya, ini kita bisa kembangkan dari 3 ini. Tidak hanya 3, masjid tidak hanya untuk ibadah, masjid tidak untuk taklim saja, masjid tidak untuk HBI saja, tapi masjid juga bisa difungsikan, dimaksimalkan peran fungsinya untuk kemaslahatan umat ya. Kita lihat di zaman Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah yang pertama kali dibuat ketika hijrah ke Madinah adalah masjid ya. Yang ditamakan masjid, walaupun sebelumnya beliau mampir ke Kuba, mendirikan masjid Kuba di sana ya. Tapi yang pertama beliau dirikan adalah masjid
ada beberapa asas masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang pertama, untuk pembinaan masjid, dikatakan di sana masjid adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Untuk apa? Ya. Yang pertama adalah untuk menegakkan masyarakat Islam yang kokoh, terpadu dan komitmen terhadap Islam. Ini pembinaan masjid. Yang kedua apa? Penanaman akidah dan tatanan Islam. Berikutnya, menguatkan semangat ukhuwah Islamiyah, mahabbah, rasa kecintaan kepada sesama muslim. Kemudian tersebarnya semangat untuk persamaan dan keadilan, sehingga ketika sudah ada di masjid, ya, ini tanggal sudah jabatan, kekayaan, ya, tanggal ada kebersamaan, ya. Ketika sudah di masjid, apapun jabatannya, seberapapun pangkatnya, seberapapun kayanya, ini sama, ya. Ini semangat untuk keadilan, ya. Jadi atribut-atribut kekayaan sosial ini ditanggalkan, ya. Yang berikutnya adalah ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah dalam masjid mempersaudarakan, ya, pada waktu itu kaum muhajirin dan kaum ansor yang utama, ya. Kemudian juga mempersaudarakan kaum muslimin secara umum. Ini asas masyarakat Madinah pada waktu itu. Kemudian di masjid juga, ya, tempat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam, ya. Ini membuat perjanjian atau dastur, ya, yang mengatur kehidupan sama muslim. Jadi diatur nih tatanannya. Kalau sekarang mah kita ada negara, diatur oleh negara. Dulu kan pusat pemerintahannya, ya, istana di masjid, pusat pemerintahannya, ya. Kemudian juga selain mengatur kehidupan sama muslim, juga mengatur perjanjian atau kerukunan ataupun kehidupan bagaimana interaksi muslim dengan non muslim pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Yang berikutnya tentu asas Madinah, masyarakat Madinah pada waktu itu adalah asas kemandirian, ya. Bagaimana masjid ini menjadi berada di tengah-tengah pusat keramaian, kalau sedang pasar, untuk main ekonomi, ya. Makanya harapannya juga, kalau sekarang kan mall ada masjidnya, jadi bukan masjid punya mall, tapi mall punya masjid atau mall memiliki masjid. Wajar kalau tempatnya udah kecil, di basement sumpek panas gitu kan, ya. Bagaimana kita bisa membalik ke depan masjid yang punya mall, dari masjid punya mall, dari masjid punya apalagi pasar. Kalau sekarang kan kebalik kita, ya. Bagaimana ke depan dari Masjid Al Insan ini memiliki mall Al Insan. Ini untuk kemandirian ekonomi, ya. Jadi kalau menurut di sini Syaikhul Rahman Al-Mubakhuri ini di Sirah Nabawiyah dan Dr. Said Ramadan Al-Bukti di Fiqh Syirah, ada 10 peran fungsi masjid di zaman Rasulullah. Apa aja diantaranya? Yang pertama, peran fungsi masjid Rasulullah adalah tempat ibadah, tadi sampaikan, ya. Tempat pembinaan iman dan takwa, ya. Jadi zaman Rasulullah tidak hanya 5 waktu, bagaimana qiyamul lailnya, ya. Ya kalau kita alhamdulillah walaupun setahun sekali, ya, pas Ramadan saja rame qiyam, ya. Tapi ini merupakan satu terobosan dan alhamdulillah
kalau kita lihat fenomena sholat tarawih juga sudah mulai berkembang, ya, semakin bagus. Ya, itikaf pun dulu hanya beberapa masjid. Zaman saya masih bujangan ini, dulu saya masih ada di daerah Bangka, Al Hikmah saja dulu, ya. Tapi berkembang alhamdulillah. Hampir sekarang setiap masjid mengadakan itikaf. Ini sangat luar biasa. Bahkan masjid-masjid juga instansi seperti Masjid Bank Indonesia itu luar biasa, ya. Artinya udah berkembang. Jadi peran fungsi masjid zaman Rasul yang pertama adalah untuk tempat ibadah. Yang kedua adalah untuk pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan SDM bagaimana masjid sebagai tempat menempa untuk mengupgrade kemampuan sumber daya manusia. Ini sangat jarang di kita. Ya, tapi alhamdulillah Patal Senayan kemarin juga mengadakan, ini sudah luar biasa pelatihan kemarin, bahkan ada pelatihan kemarin digital, pesantren digital itu terkait sinematografi. Subhanallah, ini juga menarik gitu kan, ya. Apalagi fenomena sekarang generasi muda atau anak muda jauh dari masjid, ini perlu inovasi kita. Bagaimana menarik kembali para pemuda, para remaja ini bisa masuk masjid. Ya, kemarin saya ingat sekali di kajian tematik pertama mengatakan bahwa yang itikaf harusnya anak muda, ya. Kaum milenial, tapi kebanyakan kaum kolonial, ya. Tapi lumayan, walaupun kolonial semangatnya milenial, Ustaz, ya, insya Allah, ya. Baik. Ini tempat pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembinaan SDM atau sumber daya manusia. Ini peran fungsi masjid yang kedua di zaman Rasulullah. Bagaimana kalau kita tarik saat ini, ya, mudah-mudahan ke depan seperti pelatihan entrepreneurship itu kan, ini bisa dilakukan di masjid. Untuk bagaimana umat Islam di-upgrade kemampuannya, SDM Muslim dibina, dikembangkan kemampuannya. Di mana? Di masjid. Ya. Ya, daripada sekarang umpama yang ada pelatihan di luar pun biaya lagi, ya, sewa tempat segala macam. Ini sudah ada fasilitas masjid, luas, nyaman. Nah, ini mungkin bisa kita maksimalkan ke depan. Yang berikutnya, peran fungsi masjid di zaman Rasulullah adalah untuk kegiatan kembali ekonomi. Tadi saya sampaikan bagaimana masjid berada di tengah-tengah pasar, kemudian masjid juga menjadi pemicu, ya, pemicu kemandirian ekonomi untuk para jamaahnya. Ya. Kalau saya lihat di Patal Senayan ini sudah ada pojok ini, ya, food court segala macam. Ini dalam hal bentuk. Ya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Makanya tadi saya bilang bisa jadi kita balik mall punya masjid, kita balik masjid punya mall atau pusat perbelanjaan dari masjid. Mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin dengan kekuatan pemberdayaan umat Islam yang sangat luar biasa. Walaupun katanya sekarang umat Islam di Indonesia ini urutan kedua. Urutan pertama itu Pakistan ternyata. Pakistan sekitar 240 juta, Indonesia 238 juta sekian. Jadi Indonesia sekarang bukan yang pertama lagi, Pakistan yang pertama. Dengan potensi umat Islam yang sangat luar biasa, dahsyat, sangat memungkinkan. Bagaimana kita punya basis ekonomi, ya, ekonomi berbasis masjid. Ini sekarang sudah mulai pengembangannya, ya. Kemarin saya ke Kalimantan Tenggara, Kaltara, ya, saya lupa nama daerahnya. Masjid sudah punya supermarket, ya. Siapa yang mengelolanya?
para pemuda remaja masjid. Luar biasa, ya. Masih sudah punya supermarket. Nah, harapannya nanti ke depan juga banyak masjid punya toko ataupun bisnis ya, untuk menghidupkan operasional dakwah tentunya. Di samping juga untuk kemandirian ekonomi umat. Ya. Ini peran fungsi masjid yang ketiga di zaman Rasulullah. Yang berikutnya adalah tempat komunikasi, konsultasi, advokasi permasalahan baik politik, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakat lainnya. Jadi tempat komunikasi konsultasi. Jadi kita ada permasalahan ekonomi, lari ke masjid. Ada permasalahan politik, lari ke masjid. Ada permasalahan sosial, kendala sosial di masyarakat, lari ke masjid. Nah, masjidlah disiapkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk memberikan solusi. Ya. Nah, sekarang kan kita komunikasi konsultasi, ada permasalahan curhat di status WA gitu kan. Nah, harapannya ke depan permasalahan sosial di masyarakat juga bisa diselesaikan, dikonsultasikan di dalam masjid. Konsekuensinya adalah ya pihak masjid memfasilitasi gitu kan. Yang ahli ekonominya, ahli politiknya, ahli sosialnya disiapkan. Sehingga masyarakat tidak mencari informasi di luar ya bisa jadi mungkin pas konsultasinya ke tempat yang salah gitu. Nah, ini masjid harus bisa menyiapkan ya, artinya semarak terus ya. Ada permasalahan terkait sosial ya, lari ke masjid. Terkait ekonomi ada kendala, lari ke masjid. Kemudian terkait politik, mungkinnya ini ada pilkada besok, siapa yang mau dipilih gitu kan. Konsultasi ke masjid ya. Artinya politik di masjid dalam hal ini adalah untuk memberikan pencerahan ya. Jadi arahan terkait jangan berpolitik di masjid itu maksudnya tidak politik praktis, tapi bagaimana di masjid bisa memberikan pencerahan terkait politik ya, karena juga Rasulullah dulu berpolitik juga di masjid ini ya. Kemudian yang kelima ya, udah jam 11 ya, untuk istirahat sebentar saja ya. Yang kelima adalah tempat pelayanan bantuan dan santunan sosial ya. Jadi peran fungsi masjid zaman Rasulullah ini tidak hanya sebatas ketika waktu bencana saja, tidak hanya sebatas waktu berperang saja, tapi terus ya, orang susahan ya ada minta bantuan ke masjid. Ini yang sudah berjalan mungkin salah satunya di Jogokarian ada bank beras ya, sudah kesana ya, Kota Senayan sudah saat dibanding. Masjidnya kecil, jangan Jogokarian, tapi luar biasa ya antusias masyarakatnya. Tapi memang ini perlu dibangun ya, perlu dibangun. Bagaimana masyarakat kalau sebut ketergantungan mungkin kurang pas kali ya, bisa memberikan solusi ya. Masjid bisa menjadikan solusi terkait permasalahan sosial masyarakat ya. Ya mungkin kalau peran fungsi masjid ini sudah ada terkait bantuan sosial, bisa jadi mohon maaf tidak ada lagi yang mengemis di jalan. Jadi orang urusan makan ya sudah lari ke masjid. Orang nggak punya beras lari ke masjid ya. Orang nggak punya sembako di rumah lari ke masjid, pusat bantuan dan santunan sosial. Dan ini juga sudah banyak ya, terutama momen ya, apalagi di bulan Ramadan ini hanya momen. Mudah-mudahan nanti ke depan
masjid-masjid kita terus tidak hanya momen, tidak hanya pas Ramadan, tidak hanya pas terjadi nauzubillah bencana, tapi terus sepanjang waktu bisa menjadi pusat bantuan dan santunan sosial kepada umat tentunya. Yang berikutnya, peran fungsi masjid zaman Rasulullah adalah tempat bela diri. Wah, nih agak serem ya. Tempat bela diri, latihan militer, persiapan peralatannya untuk membela agama, membela negara, membela tanah air. Ini jangan salah ya. Sekarang kita bela diri di masjid udah dicap, wah jangan-jangan gitu. Gitu kan. Yang mudahan ke depan fungsi negara difungsikan. Bagaimana pembinaan bela diri untuk ya mempertahankan kedaulatan negara, cinta negara ini ada di masjid, tidak hanya di camp-camp militer atau polisi. Ya. Sekarang daripada anak-anak muda kita energinya disalurkan di tawuran, kenapa tidak kita tarik ke masjid untuk suruh bela diri? Ya. Ya, ini memang perlu kesepahaman bersama ya. Jadi jangan diartikan ketika bela diri, latihan militer itu zaman Rasulullah ya, tapi bisa diaplikasikan ya saat ini di masjid ya tadi untuk merangkul para pemuda ataupun melihat minat bakat daripada jamaah, terutama para pemuda remaja masjid gitu kan. Dan bisa jadi peran pemerintah di sana ada. Yang TNI pelatihan fisik, rekrut anak-anak muda masjid itu masjid. Jadi ada kesatuan. Tidak lagi masjid menjadi tanda kutip di hal yang negatif. Jangan nih udah ada bela diri di sana gitu. Tidak. Bisa jadi sinergi dengan kepolisian, sinergi ya. Bagaimana jamaah masjid diberikan arahan terkait Pam Swakarsa misalnya gitu kan. Bagaimana terkait keamanan masyarakat ya. Bisa melibatkan tadi unsur pemerintah baik di kepolisian ataupun di TNI. Insya Allah mereka juga akan support insya Allah ya. Ya. Kemudian yang berikutnya peran fungsi masjid zaman Rasulullah untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan. Kalau dulu khususnya untuk para korban perang dulu ya. Nah kalau ditarik sekarang ya mungkinan ini tidak. Kalau masjid punya klinik umpamanya gitu, ya mungkin ada, sangat memungkinkan. Ya, jadi ketika jamaah ada yang kurang sehat ya lari ke masjid sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pengobatan. Sangat luar biasa ya. Ya minimal tempat konsultasi kesehatan. Kalau sekarang kan ada namanya Halodoc gitu ya. Ya bisa jadi ya. Masjid pun bisa membuat seperti itu gitu kan. Kalau belum klinik, tapi syukur-syukur punya klinik gitu kan, masjid punya klinik. Tapi sudah ada beberapa ya. Contoh di Masjid Sunda Kelapa, di sana sebelahnya sudah ada rumah sehat Sunda Kelapa. Ya. Mudahan Masjid Al-Insan nanti juga di pojok sana punya klinik ya. Amin ya. Sudah ada ya? Alhamdulillah, barakallah ya. Jadi tinggal dihitung nanti nih Masjid Raya Patla Senayan udah berapa nih? Dari 10 sudah punya berapa ini? Ya, mudah-mudahan bisa ke 10-nya ya. Ya. Baik, yang berikutnya peran fungsi masjid zaman Rasulullah adalah adanya aula atau tempat menerima atau menginap tamu. Ya. Kalau zaman dulu zaman Rasulullah terutama untuk khusus tahanan tahanan perang dan para musafir ya.
Dan alhamdulillah di Pasar Senayan saya lihat di depan sana sudah ada ruang istirahat musafir, masya Allah. Ya. Nah ini perlu kita kembangkan dan perlu pelayanan, itu kan. Jangan sampai ketika orang mampir jangan istirahat, untuk buang air kecil pun bingung karena semuanya dikunci. Ada gitu ya, sudah pintu utama di masjid dikunci, toiletnya pun dikunci. Ada nggak yang begitu? Masih banyak Ustaz ya, karena saya juga pernah mengalami juga ya. Akhirnya karena udah ini lari ke rumah warga numpang akhirnya, padahal kita bisa maksimalkan ya untuk pelayanan umat ya. Alhamdulillah di Pasar Senayan juga di belakang sudah ada aula juga ya untuk kegiatan insya Allah ya. Baik, yang berikutnya adalah tempat menyelesaikan hukum pengadilan dan sengketa ya. Jadi zaman Rasulullah dulu itu untuk penyelesaian hukum ada di masjid, penyelesaian sengketa ada di masjid. Walaupun sekarang kalau dalam kekinian sudah ada di pengadilan. Tapi untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dikondisikan ya, ini bisa saja masjid menyiapkan ya ataupun tempat untuk menyelesaikan permasalahan hukum, perselisihan yang memang belum dibawa ke pengadilan. Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa ya. Karena kan kalau sudah ke pengadilan itu karena tidak ada kesepakatan komunikasi. Tapi mudah-mudahan masjid menjadi solusi. Jadi nggak perlu lagi bahasanya membayar biaya kos yang tinggi untuk para contoh pengacara. Ini bukan meinikan pengacara ya, tapi paling tidak masjid bisa menjadi solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat ya. Konsekuensinya apa? Ya tentu disiapkan tadi SDM yang paham terkait hukum, terkait persengketaan ya. Gimana menyiapkannya? Tadi kembali ke peran fungsi masjid sebagai pusat pendidikan, pengajaran, pelatihan dan pembinaan SDM sumber daya manusia. Oh, kita butuh yang paham hukum ya, kita bukan pelatihan hukum ya. Paling tidak kalau di hukum itu ada namanya sekolah paralegal ya. Yang sudah ikut sekolah paralegal ini dapat sertifikat dan bisa mendampingi kasus di tingkat sampai tingkat kepolisian ya. Ya udah, nanti masjid-masjid juga punya, karena di BKPRMI kemarin sempat kita adakan sekolah paralegal ya. Harapannya tiap masjid, satu masjid punya yang mengerti hukum, yang bisa mendampingi jamaah minimal sampai ke tingkat kepolisian. Karena kan bingung, ini punya masalah gitu kan, atau KDRT ataupun penganiayaan, bingung mau kemana gitu kan. Dan masjid bisa jadi solusi. SDM gimana, siapa tadi? Kembali ke peran masjid sebagai pusat pendidikan, pengajaran dan pelatihan pembinaan SDM. Insya Allah pintu-pintunya ini sudah ada. Tinggal bagaimana kita sebagai aktivis masjid, sebagai pengurus masjid bisa berinovasi tentunya. Dan yang terakhir ya, yang ke-10, peran fungsi masjid di zaman Rasulullah adalah sebagai pusat penerangan informasi Islam dan pembelaan agama. Sekarang sudah ada belum di masjid pembinaan? Ada Ustaz ya. Jadi minimal saat ini masjid sebagai pusat penerangan pada saat ini informasi ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seterusnya. Berita tentang 2 juta. Itu ya. Ya, tapi lumayan lah. Masih ada juga nyambung-nyambung peran fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Tapi bukan itu saja harapannya. Bagaimana masjid juga
menjadi pusat informasi dan pembelajaran agama. Ya. Bisa jadi ketika umat terdesak gitu kan, informasi-informasi terkait pembelajaran agama ini ada di masjid. Tidak hanya yang saat ini mungkin tadi yang saya sampaikan untuk informasi atau pengumuman berita duka cita saja, tapi mudah-mudahan ke depan masih juga menjadi pusat informasi. Tidak, kalau saya lihat kan sana di depan juga banyak informasi dan harapannya mungkin nanti bisa ada player gitu kan, ataupun ada dulu mading ya, kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Jadi di mading itu tempel pusat informasi ya, bisa mungkin informasi secara umum ataupun informasi-informasi yang sedang kalau bahasa sekarang viral, ataupun yang sedang on lah gitu ya. Ini ya, jadi peran fungsi masjid di zaman Rasulullah itu tempat ibadah, tempat pendidikan pengajaran, kegiatan ekonomi, kemudian tempat konsultasi, pelayanan bantuan, tempat bela diri dan militer, walaupun nanti tadi bisa dianalogikan sekarang bisa digunakan juga, kemudian pelayanan kesehatan, tempat penerimaan tamu atau musafir, tempat pelayanan hukum, dan juga sebagai pusat penerangan informasi. Ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait peran fungsi masjid di zaman Rasulullah. Kalau implementasinya di saat ini di pendidikan, mungkin selain kajian-kajian rutin, juga sekarang marak adanya TKA, TPA umpamanya gitu kan, ada di masjid ini sebagai juga pendidikan, sebagai masjid sebagai pusat pendidikan ya. Kemudian juga pemberian ekonomi, jadi pemberian ekonomi ini bisa pemberian motivasi, kemudian juga pembantuan modal gitu kan, kemudian pembangunan sarana-prasarana, bantuan pendampingan, juga bagian kelembagaan dan lain sebagainya. Dan tadi implementasi dakwah terkait di bidang kesehatan ya, alhamdulillah sudah ada klinik. Kemarin juga kita di BKPRMI salah satunya mengadakan ketika Covid itu sentra vaksin ya, vaksin booster pada waktu itu. Insya Allah, karena tingkat kepercayaan masyarakat di masjid tinggi ya, makanya pada waktu itu pemerintah dicoba vaksinnya di masjid ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait peran fungsi masjid zaman Rasulullah. Harapannya adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bisa membawakan masjid yang terbaik, minimal tadi ya, kalau tidak 10 ya 9, enggak 9 ya 8 ya. Asal jangan jatuh masjid hanya sebagai tempat ibadah, nauzubillah ya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya tempat ibadah, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk umat, sehingga tadi jamaah nyaman ya, sehingga masjid penuh terus ya. Ya, contoh harapannya seperti kalau sholat taraweh di malam pertama ya, atau sholat Jumat full gitu ya. Dan alhamdulillah di sini juga ada kemajuan ya, Bang Rahmadi ya, di masjid ini juga dari malam pertama Ramadan sampai sekian ini ada kemajuan jamaah. Maksudnya sampai maju gitu ya. Nah, ini tantangan sebetulnya, tantangan buat kita semua para aktivis masjid, bagaimana bisa berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah sehingga jamaah bisa nyaman di masjid, aktivitas di masjid, sehingga masjid menjadi pusat peradaban tentunya. Wallahualam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir setengah 12 ya.